Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syandalan Syari dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Sebelumnya, apa sih anggaran penjualan? Nah, anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurung waktu periode yang akan datang. Anggaran penjualan ini harus dibuat pertama kali karena dalam melaksanakan usahanya, perusahaan memerlukan target pencapaian penjualan untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut bagi manajemen dan juga dijadikan sebagai target berkaitan dengan pendapatan hasil usaha perusahaan tersebut. Terus mengapa anggaran penjualan sangat dibutuhkan? Nah, anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Anggaran penjualan ini juga dapat menjadi kuantitas kinerja perusahaan baik dari segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lainnya. Anggaran penjualan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi manajemen. Anggaran penjualan juga dijadikan dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi dan tentunya untuk kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya diperlukan dalam proses produksi ke depannya. Nah, apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Nah, dampak lain adalah perusahaan tidak mampu membuat anggaran produksi dan biaya produksi dan anggaran lainnya. Walaupun bisa, maka hasilnya tidak akan akurat dan tidak memiliki dasar yang signifikan. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, data penjualan sebelumnya. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan. Yang ketiga, harga jual yang akan direalisasikan. Yang keempat, variabel independen atau faktor bebas yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dan faktor-faktor lainnya yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran penjualan, seperti strategi pemasaran dan dampak lingkungan dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk penetapan volume produk dapat berdasarkan ada 2 poin ya, berdasarkan penjualan dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 volume unit 220.000. Pada tahun 2018 volume unitnya 245.300. Nah, untuk menentukan pertumbuhan volume dengan mengurangkan tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Misalnya volume unit tahun 2017 dikurang volume unit tahun 2018. Hasilnya 25.300. Terus untuk menentukan pertumbuhan persentasenya yaitu dengan pertumbuhan volume dibagi volume unit, hasilnya 11%. Untuk menentukan pertumbuhan rata-ratanya, kita jumlahkan semua pertumbuhan volume, terus kita bagi 4, hasilnya 32.500. Untuk persentasenya, untuk pertumbuhan rata-ratanya yaitu kita jumlahkan semua, terus kita bagi 4, hasilnya 11,75%.
Lanjut, ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha sebesar bagi perusahaan. Nah, contohnya yaitu PT Mitra Jaya memproduksi barang dengan kapasitas 140.000 unit per tahun. Nah, jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produksi produk sebesar Rp800.000. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar Rp4.000 per unit. Nah, manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagi pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga produk, sehingga bagian pemasaran membuat taksiran harga dan volume sebagai berikut. Nah, berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka menghasilkan perhitungan. Nah, di sini harganya sudah ditetapkan tadi, sudah diperkirakan dengan volumenya. Ya, untuk menentukan nilainya yaitu harga dikali volume. Misalnya yaitu 50 dikali 50 hasilnya 2.500.000. Begitupun seterusnya ke bawah. Nah, untuk menentukan biaya variabelnya, kita kali penjualan volume dikali biaya variabel yang tadi 4.000, itu dikalikan sehingga mendapat Rp200.000. Nah, untuk menentukan biaya tetapnya itu sudah ditentukan tadi ya. Untuk laba ruginya kita kurangkan nilai penjualan nilai, kurangkan juga biaya variabel dan biaya tetap, itu dikurangkan semua sehingga hasilnya Rp1.500.000. Begitupun seterusnya ke bawah. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.